Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal arwahi abaina wa ummahatina wa ajma'in dhurriyyatin al-hadirin subhim wa rahim. Lillahi muslimin simatul mu'minin mu'minat. Ila arwahi bil amilin salihin. Jalana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله. Para bapak, para ibu, saudara-saudara, para santriwan santriwati, khususnya para kelas 7, kelas 8, kelas 9, bahkan mungkin alumni ingkang kula hormati lan ingkang kula tresnani. Sedaya mawon ingkang kula mulyakaken monggo sedaya kita sami muja lan puji syukur boten ngarsa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten hidayah taufik rahmatipun wonten enjang menjelang siang menika kanthi boten wonten alangan setunggal menapa kita sami saged rerawuhan lenggahan sareng-sareng wonten acara pengaosan kilat dalam rangka pengajian bulan Ramadan kanthi secara online. Mugi-mugi sedaya menika betul manfaat, betul kesaenan lan tentunipun dipuncatat dening Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal saleh kita. Karena kita yakin dan kita kedah yakin bilih samangki kita sedaya menika boten enten ingkang saged tulungi kita kejawi amal saleh. Bila monggo kita sami sareng-sareng greget sami-sami apa namanya dari ukuran niko gayeng ya. Giat sami giat kangge kita sedaya menuju yang Allah Subhanahu wa taala. Bila mugi-mugi sedaya niko saged Allah tuntun, mugi-mugi Allah saged bimbing, mugi-mugi Allah saged paringi hidayah taufik dumateng kita sedaya. Keratan pertikolah nilai kang paling mahal di dalam kita melaksanakan apapun yang kita kerjakan di dalam bentuk amalan dunia ataupun bentuk amalan akhirat, yaitu hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Semuanya saja yang kami hormati dan yang tentunya yang kami cintai, yang sementara ini masih mengikuti untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan memberikan satu keterangan yang tentunya kami akan mengawali bahwasanya apa yang saya sampaikan ini dengan sesuai judul yang kami berikan, yaitu meniti dan meraih kesuksesan dalam kehidupan dengan berpedoman Al-Quranul Karim. Maka pada kesempatan pagi hari ini kami akan memberikan satu kata kunci, yaitu adalah takwa. Ini merupakan kata kunci yang nanti telah akan kita sampaikan, bahwasanya semua materi yang kita sampaikan itulah dari sebagian sifat orang mukmin dan sifat orang takwa. Oleh karenanya perlu kita pahami bersama ya, sehingga kita akan memberikan satu pengantar pelajaran ini ataupun mengantar pengajian ini bisa dipaham dengan mudah, karena kami mengambil kata kunci takwa. Saya bacakan dalam Al-Quranul Karim surat An-Naml. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabin mubin. Hudan wa busyra lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن
الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Sadaqallahul Azim. Mudah-mudahan bagi kita yang membaca dan tentunya bagi semuanya yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Semuanya yang kami hormati, tentunya ayat yang menunjukkan terhadap sifat atau karakteristik orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Mungkin dalam surat ini seperti ini, mungkin dalam surat yang lainnya ada perbedaan dan sebagainya itu, tapi itu merupakan satu langkah kerja sifat yang dilakukan oleh seorang yang menuju kepada keberhasilannya di dalam kehidupan. Karena itulah menjadikan satu karakteristik sifat bagi orang-orang yang mukmin, sifat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya sampaikan ayat ataupun surat dari surat An-Nahl, yaitu Tasin wallahu a'lamu bi muradi. Tilka ayatul Qur'ani, tilka ayatul Qur'ani, itu piro-piro ayat Quran wa kitabim mubin dan piro-piro kitab wa kitabim mubin dan kitab kang jelasake. Nah, dalam keterkaitannya ayat ini tentunya baik Al-Quran ataupun kitab itu mempunyai satu yang tentunya menjadikan satu arti yang sama, walaupun bahasa di sini Quran wa kitab, karena di dalam ayat lain pun juga diterangkan alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Di dalam keterkaitannya arti dari Quran itu adalah sebagai bacaan dan arti daripada kitab adalah sebagai tulisan, sehingga tulisan itu kita baca, maka Al-Quran itu sendiri menjadikan makna bacaan yang harus kita baca. Dan di situ untuk menjelaskan kitab-kitab ataupun Al-Quran, ayat-ayat yang diterangkan di situ untuk menjelaskan ya hudan, yaitu kangge nunjukake ya, wa busyra dan kangge pembungah lil mukminin dumateng tiang-tiang ingkang sami padha iman dening Allah Subhanahu wa taala. Sinten to tiange alladzina rupane wong-wong yuqimuna kang padha salat sapa kang padha ngedekake sapa alladzina as-salata ing salat wa yutuna lan padha namung bayar tapi nekake sapa alladzina zakata ing zakat wa hum hale utawi alladzina bil akhirati wal akhirat hum yuqinuna hum ya alladzina yuqinuna iku padha yakin kabeh sapa alladzina. Nah, ini menggambarkan bahwasanya sifat orang-orang yang tentunya beriman bertakwa kepada Allah, dia diantaranya adalah orang yang selalu mendirikan sholat. Kita ketahui bahwasanya sholat yang selalu kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk penghambaan kita, dan kita meyakini mengakuinya bahwa kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak boleh tidak punya kewajiban yang harus kita laksanakan. Ini ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, pengabdian nyembah yang Allah Subhanahu wa taala kanthi laksanake menapa ingkang sampun dipun gambarake dening Allah, ingkang sampun dipun perintahake dening Allah, bilih sifat yang ingkang iman lan takwa menika alladzina yuqimuna shalah. Inggih menika tiyang ingkang sami nglaksanake salat. Di mana kita sudah ketahui bahwa sehari semalam kita tentunya tidak boleh kurang dari sholat 5 waktu. Ya, orang yang sholat tentunya 5 waktu itu bisa sempurna, insya Allah. Ini akan menjadikan dirinya untuk menuju kepada Allah lebih mudah. Nah, sementara pada kejadian yang ada tentunya tidak siapapun kita mungkin, ya, atau yang lainnya bahkan mungkin, ya, teman-teman kita, ya, anak-anak sekalian, ya mungkin. Dalam 5 kali sholat yang kita lakukan, mungkin kita melaksanakannya 3. Sudah sholat belum? Sudah. Berapa? 3 kali. Nah, ini 2 kurang.
Nah, berarti apa? Tetap kita akan mendapatkan satu sanksi hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita tidak boleh kita tinggal daripada 5 tersebut. Bagaimanapun kondisi kita, saat kita sakit tetap kita punya kewajiban untuk salat. Saatnya kita akan dicabut nyawanya oleh Allah pada saat itu, kalau masuk waktu ya tetap kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Gimana kita mau sholat orang sakit? Ya kan? Ya kalau memang tidak bisa berdiri ya dengan tiduran. Kalau tidak tiduran masih tetap tidak bisa, ya tentunya dengan isyarat. Isyarat tidak bisa ya memang diskusi mati kan ya tentu. Baru disolati kan ya tentu. Gitu. Nah ini semua merupakan satu yang sangat dan yang harus dilaksanakan. Sholat karena apa? Harus dilaksanakan karena kelak nanti pada saatnya kita dihisab oleh Allah SWT, maka yang ditanyakan lebih utama adalah sholat kita. Kita sebagai orang yang mungkin baik sergap sekolahnya, ya, mungkin sebagai sosial terhadap yang lainnya, itu adalah sebagai orang yang baik, ya, terhadap kegiatan pendidikan dan lain sebagainya. Kita pun juga menjadi manusia yang mungkin ada di garda depan, ya, sebagai orang yang selalu membantu orang ada di garda depan. Tapi tentunya dia meninggalkan dan melalaikan terhadap sholat, semuanya akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena sholat rasul ibadah, ya, rasul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah, ya. Sementara kita tidak melaksanakan sholat, maka ibadah-ibadahnya akan menjadikan sia-sia. Nah ini naudzubillah, subhanallah, karena ini akan membahayakan pada diri kita. Kenapa? Ibadah kita yang tidak disertai dengan sholat yang sudah menjadikan kewajiban kita, maka itu akan sia-sia. Ya. Belum kalau nanti di akhirat saatnya dihisab, ya, sebelum yang lainnya dihisab, ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban, ya, itu yang ditanyakan dulu adalah awalun yuhasabu bil abad apa? As-shalah. Sholat adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, sehingga saatnya dia sakit, saatnya dia mau meninggal, untuk dicabut nyawanya oleh Allah, dia masih punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Maka tentunya dari sekarang inilah kita harus membiasakan diri untuk disiplin waktu dalam sholat, karena sholat itu sendiri sudah dilakukan dengan disiplin waktu sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang sebagai hambanya Allah, tentunya dengan sholat itu, maka berarti kita bisa berdisiplin ibadah, bisa berdisiplin untuk menjadikan diri kita sebagai manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sholat. Ya. Yang kedua, wayutuna zakah. Satu ciri khas, satu sifat karakteristik dari orang mukmin ataupun orang takwa adalah selalu memberikan harta kekayaan yang dirizkikan dari Allah, kelebihan, yaitu adalah memberikan zakat. Kalau memang kita belum saatnya pada level zakat, tentunya ayat yang lain ada innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum. Ini dalam ayat yang lain. Artinya kalau memang di situ belum mencapai satu nisab dalam bertahunnya, dia belum punya kewajiban untuk melaksanakan zakat, maka tentunya dalam sifat karakteristik sebagai seorang mukmin dan orang takwa yang lain, di ayat lain di surat akhir disebutkan innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi kalau ini kalimat awalnya adalah alladzina yuqimunas shalah, kalau di dalam surat Al-Fatir innalladzina yatluna kitaballah, ya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca dan hati pikirannya selalu menyatu dengan Al-Quran, bahkan mungkin mengamalkan isi daripada kandungan apa yang ada di dalam ayat tersebut, selalu mempelajari dan dia bisa mempraktekkannya dalam kehidupan keseharian. Ya, ini menjadi luna kitaballah, yaitu menyatukan dirinya kepada apa? Membaca apa? Kitab Allah, yaitu kepada Al-Qurannya Allah. Wa yuqimus sholata wa yuqimu sholata wa anfiqu mimma razaqnahum, dan menyedekahkan, ya, di samping sholat juga menyedekahkan harta. Ini dalam ayat yang lain, ya. Nah, kalau di sini dalam surat yang tadi saya baca wa yuqimus shalah, alladzina yuqimuna shalah, ada pada urutan yang pertama, dan yang kedua membayar zakat. Maka kalau zakat itu belum pada ketentuan kewajibannya dia, maka apa kewajiban kita? Ya bersedekah. Dalam artian apa? Bersedekah. Orang yang mutakin ya tentunya
Dalam saat dia ada, barangkali ada lebih bagus, tidak ada pun berarti punya kewajiban untuk, kenapa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi dalam saatnya dia lapang, bahkan mungkin hari ini tidak punya sesuatu apapun, dia bisa bersedekah dengan senyuman. Kalau memang ada nilai nominal jumlah yang dia punya, ya tentunya dari jumlah nominal nilai itulah yang harus kita sedekahkan. Padahal dia tidak punya, tapi itu adalah karakteristik sifat daripada perilaku orang-orang yang mukmin, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu dalam ayat yang kedua ini, yang ketiga ini, wahum bil akhirati hum yuqinun. Ya, dengan hari akhir nanti kelak dia yakin bahwasanya kehidupan ini adalah sifatnya sementara, maka karena sementara bahwa dunia ini adalah sebagai lahan ibadah kita kepada Allah, yang kelak kita nanti di akhirat akan mengambil daripada panen kita, akan mengambil janji-janji Allah, pahala yang diberikan kepada kita yang sudah disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, baik itu dalam melaksanakan zakat, dalam sholat, dalam bersedekah, ataupun di dalam hal yang lainnya yang menuju kepada ibadah kepada Allah, maka tentunya Allah akan memberikan balasan tersendiri bagi orang tersebut di hari kiamat nanti. Orang tersebut yakin kelak nanti akan ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hal-hal yang semacam ini, tentunya sifat karakteristik sebagai manusia, kalau ini bisa dilakukan dengan rutin, dengan satu kesungguhan dan dengan syarat ikhlas kepada Allah SWT, maka dunia akhirat akan dicapai dalam kesuksesannya. Maka kita jangan sampai lepas terhadap aturan-aturan Al-Quranul Karim. Kita jangan sampai justru menggampangkan diri kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Ya, yang terpenting saya sudah baca, apapun isinya kita tidak mau tahu. Ya, karena baca memang baca saja memang sudah mendapatkan satu pahala. Jangankan membaca, kita membawa Al-Qur'annya, kita melihat Al-Qur'annya. Kita tidak bisa membaca Al-Qur'an terus ngakali baca Al-Qur'an, lahu ajrani, akan mendapatkan pahala dari Allah dua. Nah, akan lebih-lebih kita membaca, merenungi, memahami dan lain sebagainya, terlebih melaksanakan, insya Allah menjadi orang yang muttaqin, maka akan dimudahkan jalan keluar menuju kebahagiaannya di dunia dan akan menuju keselamatannya di akhirat. Nah, jadi itu merupakan satu kunci bagi kita semuanya di dalam menyikapi kehidupan. Di dalam hidup di dunia ini, tentunya apapun yang harus kita laksanakan adalah sesuatu yang betul-betul bermanfaat dan sesuai dengan Al-Quran. Jangan sampai tidak sesuai dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Al-Quran yang tadi saya baca ayat seterusnya, innal ladzina la yu'minuna, innal ladzina satemene wong akeh la yu'minuna iku kang ora padha iman sapa ladzina bil akhirati lan akhirat, zayyana iku gawe apik gawe indah sapa Allah lahum marang alladzina la yu'minuna amalahum ing amal-amalane la yu'minuna bil akhirah, bahum mongko utawi la yu'minuna bil akhirah yang mahuna iku padha bingung. Podo bingung kabeh. Nah, disinilah gambarannya keindahan dunia yang sifatnya sementara bagi mereka yang tidak iman dengan akhirat. Maka apapun yang dia lakukan merupakan keindahan yang diberikan oleh Allah di dalam alam dunia ini. Tapi kelak nanti dia akan menjadikan kebingungan di akhirat. Naudzubillah. Maka inilah bedanya kita sebagai orang yang mukmin muttaqin dengan orang-orang yang mungkin ya sebagai manusia yang Islam dan sebagainya, tapi tidak mau percaya kepada, apalagi jelas tidak sebagai seorang Islam. Ya, la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum, Allah berjanji akan memberikan keindahan. Maka bentuk kemaksiatan apapun di dalam dunia ini pasti orang akan mengatakan ini semua adalah keindahan. Ini semua adalah dunia yang harus saya rasakan. Ini adalah kenikmatan di mana kita bisa merasakan keindahannya dunia. Ini orang-orang yang tidak percaya terhadap akhirat akan mengatakan semacam itu. Oleh karenanya hal ini tentunya harus kita sikapi. Kenapa? Karena ini adalah sangat melenceng. Walaupun memang dalam Al-Quran sendiri dikatakan oleh Allah, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum amal. Kita tidak mau paham yang kita tidak mau seperti itu. Maka harus kita sikapi. Karena kita sebagai seorang Islam ingin menjadi orang yang sukses dalam hidupnya,
khususnya dalam akhirat agar tidak menjadikan siksa yang diterima kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang la yu'minuna bil akhirati ulaika alladzina lahum su'ul 'adabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Inilah ya sebab akibat orang-orang yang tidak mau menjalani daripada ajarannya Allah, lepas dari ajarannya Allah, maka dunia akhirat dia pun akan menjadi orang yang rusak, orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak berhasil karena tidak berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Beda dengan orang-orang yang betul menginginkan jalur khususnya untuk menuju kepada Allah, walaupun di dunianya tidak diharapkan kebahagiaan, di akhiratnya tidak diharapkan kebahagiaan, tapi Allah sudah menjanjikan dunia akhirat kalau kau betul-betul menjalani daripada apa yang sudah kami perintahkan, maka disitulah tentunya Allah akan memberikan apa yang dijanjikan. Nah, mudah-mudahan sekelumit ini bisa bermanfaat tentunya bagi keimanan ketakwaan saya pribadi, karena ya sifatnya kita masih belajar bersama-sama, jangan sampai ini menjadikan satu sesuatu yang lebih bagi kita merasa untuk bisa belajar bersama-sama. Tentunya ini adalah satu masukan-masukan bagi kita yang mana ini mudah-mudahan bisa sekali lagi bermanfaat untuk kita, dan kita berharap semua keluarga besar, anak-anak sekolah dan lain sebagainya menjadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya salah mohon dikritisi dan dibenarkan. Itu datang dari saya sendiri, kalau benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waktu saya serahkan kembali kepada Ustaz Fikri. Terima kasih. Terima kasih atas keterangannya Ustaz. Jadi setelah ini ada Ustaz, tapi gitu ya. Mungkin waktunya kalau diperkenankan ingin ngobrol-ngobrol. Gitu. Nah, ada ini tadi saya di SMS ini. WhatsApp ini. Saya di SMS oleh murid jenengan, katanya si alumni. Aku kangen ininya keterangannya Ustaz Ridho. Ini alhamdulillah muncul lagi gitu ya. Luar biasa. Jadi tombol kangen tapi bermanfaat. Mudah-mudahan ya. Ya, bisa silaturahim. Itu akan menyambung sesuatu yang sangat bermanfaat. Karena apa silaturahim? Ya walaupun dengan online ya. Kalau sekarang itu mungkin untuk berusaha tidak tidak ketemu dan sebagainya. Tentunya dengan melalui ini kita niati silaturahim. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki. Insya Allah Allah akan memberikan umur yang panjang dan akan memberikan jalan keluar hidup untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Termasuk tadi yang jalan keluar dan mungkin yang mengikuti semua. Niati silaturahim dan taklim. Insya Allah banyak alumni yang mengikuti. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sampaikan salam kepada mereka. Ini yang disampaikan juga sangat luar biasa, meneliti hidup untuk meraih kesuksesan banyak judul dengan pedoman Al-Quran. Judul kan tadi dikarang dengan sendiri. Jadi kita kan hidup juga ya Ustaz. Saya hidup dengan hidup saya. Nah ini memang kata kuncinya memang itu tadi, keterangannya gamblang diterangkan oleh jenengan. Ini saya sempat catat di sini, ingin saya tanyakan. Gitu ya. Ini yang saya barangkali bisa dijawab untuk pengetahuan saya pribadi dan mungkin teman-teman anak-anak. Ya, tentunya kalau saya bisa jawab ya nanti saya jawab. Kalau memang tidak ya nanti untuk online tahun berikutnya. Tadi Ustaz menerangkan tentang itu semua. Terus apa kiat menjadi manusia seperti kita semua ini? Iya, betul. Agar sukses zahir batin, hidup di dunia dan akhirat, tentunya meraih husnul khotimah. Amin amin, mudah-mudahan. Boleh husnul khotimah ya. Bulan puasa Masya Allah ya, husnul khotimah ya memang. Nah itu kiatnya bagaimana Ustaz? Oh gitu ya. Coba diulang Ustaz. Ini saya konsentrasinya agak sedikit. Ya. Apa ini Ustaz sebenarnya husnul khotimah itu tadi? Ya, saya sampai ngeretes bilang husnul khotimah karena akhir itu kan husnul khotimah. Jadi saya sedikit kaget gitu Ustaz. Iya. Monggo Ustaz, diulang Ustaz. Jadi apa kiat-kiat menjadi manusia yang sukses dunia akhirat dan mendapatkan predikat husnul khotimah? Terima kasih Ustaz ya. Ini pertanyaan Masya Allah, ini yang luar biasa. Ini jarang kita temukan pertanyaan ya. Begitu disampaikan dia langsung muncul pertanyaan. Tentunya kita memang tadi tidak menyebutkan satu kiat-kiatnya Ustaz ya. Sampai saat ini sekali itu ya kiat-kiatnya ya. Tentunya memang kita hanya memberikan satu
pemberian gambaran dari karakteristik sifat dari orang-orang yang takwa, Ustaz. Ya. Ya kan? Nah, sementara ditanyakan kalau takwa itu memang gambarannya dunia dan akhirat. Ya. Ya, kalau nanti akan diberikan oleh Allah SWT. Dan kami pun juga tadi tidak menggambarkan bagaimana kehidupan manusia di dunia. Ya. Sementara ini kiat-kiat untuk menuju kepada kesuksesan dunia akhirat. Jadi apapun yang menjadikan, kalau akhirat itu kita utamakan, maka dunia akan menjadikan ikut beserta gitu. Otomatis ya. Tapi kalau dunia belaka, maka akhirat belum tentu akan menjadikan ikut dengan dunia. Karena apa? Dunia sifatnya rusak. Ya, oleh karenanya, kalau memang kita ingin menjadi manusia-manusia yang tentunya menjadi yang sukses ya dengan berpedoman kepada Al-Quran, maka kita harus bisa mencapai diri kita itu ya Ustaz, ya sebagai hambanya Allah. Jadi ada pencapaian, ada satu harus kekuatan yang harus dicapai dalam satu sifat kepribadian manusia yang diharapkan oleh Allah, yaitu apa? Kata kunci saya yang saya sampaikan tadi, takwa kepada Allah. Itu satu Ustaz ya. Terus yang kedua harus diusahakan. Ketakwaan itu sendiri harus diusahakan secara pribadi. Tidak bisa kita tentunya kepingin orang takwa belajar agama enggak. Ya, malah justru kita sengit sama pengajian, selalu mengolok-olok orang lain. Nah, ini kan berarti bukan kepribadian untuk menjadi manusia yang bertakwa. Oleh karena itu harus diusahakan secara pribadi. Dan yang ketiga tentunya pencapaian yang sudah dicapai dalam berusaha tadi, maka dalam sifat kita sirri atau alaniah kita tetap menjadikan Allah ada dalam hati kita, sehingga secara maksimal ketakwaan itu akan dia capai. Oleh karenanya itulah yang menjadikan sumber utama. Ini belum lihat Ustaz, itu sumber utama. Ya, sumber utama untuk menuju kepada tadi yang saya sampaikan, kata kunci itu tadi. Kata kunci ya. Nah, kalau lihatnya yang jelas ya kita harus ingat janji Ustaz. Ya, karena kita sebagai hambanya Allah, ya tentunya kita harus mengingat ya janji kita. Mungkin dalam keseharian kita sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, maka kiat itu akan menuju pada kata kunci untuk ketakwaan. Kenapa inna sholati sholat? Ya kan, wa nusuki ibadahku, wa mamati matiku, wa mahyaya hidupku dan matiku. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menyatu karena kita ingat bahwa itu adalah ucapan janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tentunya apapun yang kita kerjakan tiada lain dan tiada bukan, tidak ada tendensi kepada yang lainnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ya, tentunya kita harus ingat janji kepada Allah, baik dalam kehidupannya ya tadi ya, kalau menuju kepada ketakwaan adalah sirri wa alaniyah, ada dalam dada kita, ada dalam hati kita kata Allah. Iya betul ya. Nah, itu juga disebutkan dalam Al-Quran Ustaz. Ya, itu kan ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua pada hafal. Tapi kita kadang-kala itu merupakan satu lafaz yang hanya dibaca. Tapi kalau kita belum memahami isinya, mungkin seperti itu Ustaz. Ya sebetulnya sudah sih, cuma ya itu tadi untuk sinkronisasikan kan gitu Ustaz ya. Kadang bahasa sulit seperti itu saya tidak bisa, salah mungkin bener kan gitu Ustaz. Yang lucu-lucu lah gitu saja. Apa ya tak bisa ya pacar orang bisa kan gitu Ustaz. Ya karena itu untuk menyatukan pikiran dan hati. Nah itu iyyaka na'budu, ini janji. Iyyaka nasta'in, janji kita kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah. Yang kedua takarrub Ustaz. Dengan janji itu maka akan tumbuh rasa kita takarrub kepada Allah. Merasa kita itu cinta betul kepada Allah. Kalau kita tidak dekat, umpamanya saya cinta sama jenengan biasa. Jadi kalau takarrub juga satu kalau apa saja dia? Ya PDKT gitu. PDKT kepada Allah. Masya Allah. Jadi kalau duduk itu ibaratkan kalau dekat nggak enak. Iya. Ya kan kalau walaupun sekarang memang untuk aja jaga jarak. Kalau kita kepada Allah SWT tidak ada jarak, ada apa? Tetap kapan pun semakin kita mendekatkan diri, insya Allah maka keberhasilan akan bisa dicapai. Jadi kita PDKT-nya kepada Allah betul-betul harus ada Ustaz. Harus ada. Ya kalau anak sebagai anak kepada orang tua minta duit untuk belikan HP nangis Ustaz. Nangis. Iya kan? Sampai yang saya cintai kadang-kadang atau saya dicintai sampai saya sampai ngerangkai cintai. Yang kerasa dulu Ustaz. Gitu ya. Mungkin barangkali itu pada ketawa atau pada komentar gimana ya beginilah saya kan itu apa adanya kan. Cuma ini akan lebih gamblang lagi bahwa kita takarrub kepada Allah itu adalah untuk menuju kepada
kepada kesuksesan hidup kita. Karena apa? Kita yakin bahwa yang mengatur kehidupan ini dan lain ya yang dekat kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita sudah dekat gimana? Apa harus dijauhkan dari Allah? Ya enggak. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, kita sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan dekat dengan kita. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Kalau dalam kehidupan orang beriang-iangan itu, kan saat perang udah kan gitu ya. Dulu. Nah, kalau sudah ada rasa gitu ya, kalau dekat ya pasti dia pun juga ingat pada kita. Itu saja yang kedua. Nah, yang ketiga tentunya kita harus muhasabah. Setelah kita ingat janji gitu ya, kita sudah PDKT sama Allah, ya tentunya kita harus mawas diri. Sudahkah yang saya lakukan itu benar? Sudahkah yang kita yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita di dalam membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, ini kira-kira itu sudah benar atau belum? Ini namanya muhasabah. Kita evaluasi, tentulah dalam satu pekerjaan yang kita lakukan ya kita evaluasi. Kan gitu ya, apapun yang kita jalankan benar atau tidak. Kita sholat Allahu Akbar, itu kita barangkali sholat itu bisa diterima apa enggak sama Allah. Karena tentunya kita nangis kalau kita tidak diterima oleh Allah. Kita jungko malam nangis sendiri, tapi nangisnya kita kepingin ya Allah ya Rabb, betul-betul ibadah kita diterima sama Allah. Amin. Ini sampai kertas itu saya ya. Nanti kalau kita memang mau seperti itu ya tentunya takarub itu ya. Insyaallah PDKT itu nanti insyaallah akan dijadikan satu ibadah kita akan lebih mumpuni dengan adanya evaluasi. Itu ya tentunya mungkin yang lainnya ya kita harus bersungguh-sungguh. Ya. Itu satu kiat lah ya tentunya untuk mencapai daripada apa yang saya sampaikan tadi. Demikian mungkin ada pertanyaan lagi barangkali itu apa namanya sebagai hal-hal yang tentunya perlu yang kita usahakan. Terima kasih anak-anakku dan semua pemirsa yang mengikuti kami. Ini sudah selesai dan yang materi yang disampaikan oleh Ustaz Ridho. Barangkali anak-anak ada yang kontak mau tanya. Sebelum kita sampaikan kuisnya dari Ustaz Ridho, barangkali anak-anak yang ada di rumah ingin tanya-tanya kiat-kiat apalagi atau tentang makna kehidupan kita di dunia, silakan bisa langsung kontak ke kami. Nomor saya bisa segera akan dijawab oleh Ustaz Ridho. Bila mana tidak ada, langsung kita akan kuis. Pada waktu mungkin saja. Pas setengah jam. Gimana ini? Masih siap? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Kuis mau saya bacakan langsung saya sendiri atau gimana Ustaz? Monggo. Atau saya bacakan saja yang nanti dengan yang ada kuis nih guys, ini katanya ya. Ada kuis yang pertanyaan ini harus dijawab langsung. Kalau berarti mesti bisa. Karena ada lepas daripada materi saya. Ini saya juga mohon maaf kepada anak-anak yang jawab tapi nggak bisa masuk ke HP ini. Itu karena yang harus diterima kan satu. Sama Proiko yang masuk kok dua yang juga satu aja. Enggak salah cara ini. Makanya semakin cepat semakin ada kesempatan jawabnya. HP insyaallah nanti saja. Oke anak-anak, saya siap untuk menerima pertanyaan kuis dari Ustaz Ridho. Yang pertama, ini terulang-ulang tadi kalimatnya. Langsung dijawab bisa. Terulang-ulang kalimatnya dan keterangannya jelas tertawelo-welo. Yang pertama, kata kunci yang dipakai dalam materi yang disampaikan Al-Ustadzuna Ridho Al-Hafidh itu apa? Kata kunci yang dipakai dalam materi beliau tadi yang disampaikan secara gamblang itu adalah apa? Kata kunci. Ini tadi kalimatnya kalau kita hitung sudah bisa terhitung. Langsung ke telepon, langsung hubungi kami, segera kami terima. Kata kunci materi tadi apa? Ayo anak. Itu kalau nggak ngantuk pasti dengar Ustaz. Cuma karena puasa mungkin jadi dengerin sambil gitu ya. Nah, biasa itu. Atau mungkin yang pertanyaan pertama masih bingung, pertanyaan kedua ya. Hal ini kedua pertanyaannya mudah juga. Oke, yang pertama siapa?
Belum ada. Kata kunci yang dipakai dalam materi yang disampaikan Ustadz Ridho itu apa? Kata kuncinya apa? Bukan judul itu saya. Bukan judul. Kalau judul berarti sudah saya sampaikan juga. Tapi kata kuncinya apa? Yang nomor 2, kuis nomor 2 pertanyaannya. Berapakah waktu sholat yang wajib dikerjakan sehari semalam? Apa semua Ustaz? Karena calon-calon rangka tua Ustaz. Amin. Ini saya yakin balapan menjawab. Iya, masalah Berapa rangka waktu sholat yang wajib dikerjakan sehari semalam? Iya, kuis termudah itu Ustaz. Iya. Oke. Iya. Yang pertama kuncinya apa? Yang kedua berapa kali? Itu masih pada mikir semua itu Ustaz, masih ngeleng-ngeleng. Apa sih yang masih disampaikan? Atau mungkin balapan Pak jawab kan mas bingung tuh. Mungkin. Itu Saya ingin lu keterangannya Pak Jaringan lain. biasanya memang gitu, biasanya gitu Ustaz. Kita pun kan nggak masuk-masuk karena lain itu tadi. Ya masih ini sign B. Itu pertanyaan kedua Ustaz ya. Ya. Ada yang masuk tapi langsung lepas. Nah, iya, rayaan itu tadi Ustaz. Sama kalau kita tangan lebaran ini masuk ke keller orang lemah kan nggak bisa nggak? Bisa. Ini paling pintar menghiaskan beliaunya. Ini yang dikagumi para alumni ini. Ayo, Contoh gampangnya ini. Iya, contoh gampangnya. Contoh gampangnya mesti duwe. Mesti ngono wae. Jadi nek hampir itu kan ora enggak teleponnya satu tok, yang telepon ada 4 ada 5 ada rayaan Ustaz. Nah, itu masuk Ustaz kalau jelas Ustaz. Iya. Halo. Maria Ulfai Ustaz. Ya, halo. Oh, hilang lagi Ustaz. Halo Pak, Ya. Ya, dengan siapa? Oh, ganti lagi nih. Dengan siapa? Rosa 9A. Rosa 9A. Rosa. Catat Rosa Rosa. 9A. Sofa 9A. Ya, Oh, sama. Ya. Mau jawab pertanyaan yang pertama atau kedua? yang kedua. Yang kedua. Maaf tadi nama lengkapnya siapa? Rosa Alianato. 9A ya. Oke, dijawab pertanyaannya. Bu Ainur. 5 waktu Pak. Iya. 5 waktu. Iya, biasa melakukan dia Ustaz ya. Mungkin ya semuanya lain, yang lainnya mau melakukan serta sholat gitu ya. Cuma kita bisa mengingat kalau memang hidup itu kita harus sholat. Betul Ustaz itu Ustaz. Alhamdulillah betul. Iya, betul sekali Ustaz. Anda selamat dan jawaban Anda tepat sekali. Betul. Terima kasih atas jawabannya. Tunggu hadiahnya segera kami kirim. Iya. Ya. Pertanyaan kedua sudah terjawab. Iya. Dan pertanyaan pertama Pertama belum. betul. Kunci kata kunci yang diterangkan oleh beliaunya tadi apa? Kata kunci. Kalau masih bingung juga, nanti saya lempar pertanyaannya nomor 3. Iya. Ini masuk saya. Halo? Ya, dengan siapa? Tinggal siapa? Tujuh saya. 7 7D. Ulangi namanya, nama lengkap. Sevilla Danis Safina Pasha. Ya. Tujuh D. Jawabannya apa, Kak? Halo? Hilang Mbak. Coba dijawab Mbak, diulang. Agak Jawabannya keras sedikit Mbak ya. Iya. ulangi. Ulangi. Bisa jawab Roman. 17 rakaat. 17 rakaat. 17 rakaat. Monggo Itu kita tanggapi Pak ya. Ya. Untuk yang soal nomor 2 kan tadi sudah. Iya, itu soal nomor 2. Tadi sudah terjawab, Kak. Iya. Jadi mohon maaf ya, gitu ya. Pertanyaan yang belum terjawab nomor 1. Ya, itu kan alhamdulillah ya sudah bisa dijawab. Karena jumlah rakaatnya 5. Ya kan di jumlah itu 17. Tepat sekali jawabannya. Bisa jawab tadi. Iya, betul. Anu diganti kok. Iya. Supaya betul kalau Iya, soal tema iya. kita harus apa? Iya, yang nomor 3 itu. Mbak. Ya. Saya ulangi pertanyaan pertama yang belum terjawab. Kata kunci yang dipakai dalam materi yang diterangkan oleh Ustaz Ridho tadi, kata kuncinya apa?
Pertanyaan nomor 3. Mungkin yang pertama masih perhatian. Ini saja. Nomor 3, pertanyaan nomor 3. Balasan Allah bagi yang tidak sholat akan dimasukkan ke dalam. Ini pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot tapi jawabnya bingung. Karena harus sesuai dengan amalannya Ustaz. Nah, itu kan maksudnya kan seperti itu saja. Dia juga harus bisa mengingat. Pertanyaan-pertanyaan itu yang dia dengan kejujuran, oh ya saya sholatnya. Balasan Allah bagi yang tidak melaksanakan sholat akan dimasukkan ke dalam mana? Kalau mau gitu aja. Iya ya. Ayo. Jadi kata kunci keterangannya apa? Yang ketiga ini adalah bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat itu imbalannya mau dimasukkan ke mana? Raya hakim kita itu ya. Iya, iya. Alah tidak masuk lagi. Iya. Wow, lepas lagi. Ayu ke nomor itu. Iya. Ini barangkali kuotanya atau ininya apa ya? Jaringannya. Zoom ya. Iya. PKS ya, PKS. Halo, dengan siapa? Nah, masuk satu. Halo. Halo, dengan siapa? Lepas lagi. Ayo jangan nyerah terus. Semangat, ayo, jangan menyerah. Karena ini banyak yang masuk sehingga tergeser-geser begitu Ustaz ya. Iya. Mungkin begitu Ustaz. Atau memang barangkali mereka tidak mau nelfon, Ustaz tanya ke pengen nulis saja. Biasanya nanti mau aja capri aja sama Pak Ustaz Fikri gitu. Ya. Ustaz. Tapi alhamdulillah kalau memang ada reaksi dari anak semacam itu. Iya, yang jelas responnya bagus. Bagus alhamdulillah. Ini Semua memang pertanyaan langsung jawab. Iya karena ya, Ini tentu hanya teknis saja. sambil kita Iya. menunggu jawaban dari anak gitu saya. Itu kan kita bisa sikapi ini sekarang ini. Yang mungkin memang lebih bagus dengan cara semacam ini. Halo. Ya. Halo. Oke. Halo. Bilang. Halo, dengan siapa? Halo. Halo, Siapa namanya? Sebut nama langsung jawab. Namanya siapa? Siapa? namanya saya dari Ya, jawab. Kelas? Halo, Ya, kelas berapa? Kelas berapa? Jawabannya apa? halo. Saya dari kelas 8E. Ya, jawabannya apa enggak? Salva apa sih? Jawabannya dimasukkan ke dalam neraka. Oke. Betul. Alhamdulillah, Mbak, Anda selamat. Jawaban Anda benar. Mendapat hadiah Itu berupa pulsa 50.000. bisa Selamat. dari pertanyaan itu bisa jadi pengingat bagi kita Ustaz. Iya. Karena kita ingin menuju kepada Dengan itu nomor tadi. ini ya, Pak ya? Kata kunci itu tadi Ustaz ya kan. Oke, dua pertanyaan sudah terjawab, Ustaz. Iya. Tinggal satu lagi yang nomor Iya. satu kata kunci Iya, itu. kata kunci itu Iya. lupa ingat tadi dengan Apa masih bingung atau masih gimana? Tapi Iya, padahal sudah, kalimat jelas. itu beberapa Iya. kali diucapkan. Iya. Kata kunci keterangan. Iya kali ngantuk Ustaz ya. Iya. Saya nyampaikan dulu juga sambil ngantuk Ustaz. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kurang. Ya, dengan siapa? Saya Rahman kelas 8F. Mohon maaf. Oh, tadi yang sudah jawab ya. Kasihkan kepada yang lain. Ini kesempatan bagi yang lain dulu, Mas. Ya. Maaf bagi anak-anak yang tadi sudah menjawab dan sudah mendapatkan hadiah. Ini kita khususkan kepada mereka-mereka yang belum ada kesempatan. Ya. Mohon maaf ya. Tadi Mas Saiful Sudah. sudah. Iya, sudah dapat itu tadi ya. Di Yang lainnya. yang Ustaz ya. Kata kunci materi yang disampaikan oleh Ustaz Ridho itu adalah apa? Saya boleh jawab, Ustaz? Ya.
Boleh ya Bapak, ya. Sekaligus nanti kalau jenengan jawab, malah saya kepingin mendengar keterangan yang porsinya jenengan, Ustaz. Ya, sedikit itu, Ustaz. Insya Allah nanti mungkin dia barang 3-5 menit lah gitu, Ustaz. Ya, sehingga anak-anak juga nabi, oh iya, barang wes kau gue gitu, Ustaz. 5 huruf kayak gitu. Iya. 5 ya. Dipancing bisa, Ustaz. Kata kuncinya, masuk lagi. Mungkin langsung bisa jawab, Ustaz. Kabur lagi. Iya, kabur itu sulit. Kata kuncinya itu tadi saya pancing ini ya. Ada berapa huruf? 5 itu, Ustaz. 5 huruf. Iya. 5 huruf. Jadi jawaban kata kunci yang pertama tadi terdiri dari 5 huruf. Ayo kalian bisa. Saya yakin kalian bisa. Dan kalimat itu diulang-ulang beberapa kali sampai matang kelotok. Kita ambil hitungan 5 kalau memang tidak ada, ya jenengan yang jawab. Tapi saya mohon bisa diterangkan, Ustaz, ya. Ya, arti daripada takwa itu sendiri, Ustaz. Ya. Mungkin porsi pikiran saya akan lebih menjurus lagi, Ustaz. Gimana, Ustaz? Sesudah nih, Ustaz? Atau yang lainnya saudara-saudaranya sesudah ini kira-kira? Halo. Oh, ada ya. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Sembilan ya, jawabannya Mas. Mati kamu man. Takwa, ada berapa huruf itu? Oh, nggak ada juga. Siapa? Anaknya siapa? 5. Anak Amin. Gimana Pak Ridho? Betul itu, Mas. Alhamdulillah betul. Jawaban Anda betul. Iya. Habis, terima kasih. Selamat. Kuis sudah terjawab Ya. semuanya. Kuis semuanya sudah terjawab. Alhamdulillah. Dan semua pertanyaan dijawab dengan baik Iya. dan benar. Benar, semua, Ustaz. Semua pemenang langsung terkirimkan hadiah pulsa 50.000. Iya, betul. Terima kasih Ustaz Ridho apa yang disampaikan oleh beliau. Ini kita mestinya bangga, kita bangga karena Ustadz dan Ustazah kita yang luar biasa punya keilmuan yang luas dan bisa menyampaikan ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam bro, salam bro Pak Jimmy. Ustaz Ridho, Salam. ya. Gimana? Halo Mas, jenengan langsung. Oke, sekedar Ustaz. Oh gitu ya. Ini kesan-pesan Ustaz, karena ini hal yang baru dan kesan-pesannya bagaimana untuk tahun depan Ustaz. Sekalian ditutup dengan doa. Monggo. Mungkin kalau kesan-pesan mungkin justru jenengan bisa sebagai pembicara dan moderator gitu, Ustaz. Kalau saya kan cuma sebagai pengisi aja, ya kan, karena saya hanya untuk memberikan materi, tentunya ya akan lebih bisa menjawab dengan detail karena Anda bisa menjiwai dari pagi hari, juga menjiwai dari anak-anak yang selalu berpaling dengan jenengan. Gitu, Ustaz. Moga jenengan aja Ustaz yang kasih kesan-pesan, tapi insya Allah ini positif, bagus, bagus kan? Jelas bagus, membawa satu manfaat, ya kan? Ya. Setara dengan jauh pun kita juga bisa. Ini kadang-kadang orang mengatakan Ustaz ya, ini ya satu yang terkesan kalau kita ngaji kayak seperti ini, ya dengan majelis yang tidak ada orangnya, tapi bisa langsung orang yang ikut 50 orang, 20 orang kan gitu, Ustaz. Iya. Ya, tapi kalau kita majelis langsung itu kadang-kadang kita bisa ya yang datang 3 ngantuk semua, Ustaz. Iya. Ya walaupun dia baik dapat ganjaran, Ustaz. Tapi forumnya dengan yang semacam itu ya ternyata punya nilai positif yang bagus. Ya, terima kasih untuk kesan-pesannya sama-sama saja. Ini mudah-mudahan tambah maju lagi. Salafiyah umumkan. Ya, hal yang baru yang menjadikan positif kata Pak Ridho ini harus kita istiqomahkan. Ya, kita istiqomahkan. Mudah-mudahan ke depan kekurangan-kekurangan tambah bisa disempurnakan. Terima kasih untuk semuanya anak-anakku dan semua pemirsa yang mengikuti acara ini. Rangkaian acara demi acara sudah berjalan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan apa materi-materi yang disampaikan. Dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk tim pelaksana, kepala sekolah maupun beberapa semua guru yang mengisi acara ini. Kru kamera, Pak Iwan dan timnya, dan tidak lupa terima kasih kepada anak-anak semuanya yang mengikuti acara ini. Terima kasih semuanya. Ustazah juga ini diketahui
yang mengikuti bukan kalian yang di rumah, tetapi para ustadz dan ustadzah di sini banyak. Kalau kamera dibalik ke situ semuanya mengikuti, alhamdulillah semuanya bisa mengikuti dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk sudah penutup, mari seperti biasa di kelas kita baca wa asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Saya pribadi pembahasan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak tutur kata, kalimat-kalimat yang kurang pas, yang masih salah, itu dari saya pribadi. Untuk kalian semuanya, tetap di rumah, semangat belajar, tingkatkan ketakwaan kepada Gusti Allah. Salam untuk keluarga Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.